Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita akan bahas materi yang diamanahkan ke saya ya. Yang kemarin sudah kita bahas tentang lower extremity trauma, upper extremity trauma ya. Ada apa aja kemarin, clavicula, humerus, radius ulna ya, kemudian juga yang sering juga. Halo? Headsetnya mati. Ya. Halo, suara saya kedengeran lagi? Headsetnya mati nih. Terdengar, dokter? Ya udah, nggak usah pakai headset. Ya. Oke, saya ulangin. Kemarin sudah kita bahas tentang upper extremity trauma. Kita bahas tentang clavicula. Jadi pada upper atau trauma ekstremitas atas. Nah, sekarang kita bahas tentang trauma pada ekstremitas yang di bawah ya. Kalau misalnya tiba-tiba suara saya hilang, kasih tahu ya. Baik, dokter. Nah, jadi ini akan kita bahas nanti untuk trauma ekstremitas bawah. Fraktur yang kita bahas tentang ada fraktur pelvis, kemudian fraktur femur, fraktur tibia. Untuk dislokasi kita bahas tentang dislokasi panggul ya, hip dislocation. Salam. Terus juga kita nanti orangnya di sebelah. Terus juga kita akan bahas tentang kompartemen sindrom ya. Oke, mulai dari yang pertama yaitu cedera pada pelvis ya, trauma pelvis. Nah, jadi untuk trauma pelvis ini ya merupakan suatu cedera yang patut kita waspadain karena ini ya, karena high mortality. Artinya apa? Artinya kalau misalnya terjadi cedera pada pelvis, maka akan mengakibatkan kematian dengan angka yang cukup besar, yaitu sekitar 50-30% ya, mortality rate-nya. Jadi kalau misalnya ada 100 kejadian dengan fraktur pelvis, itu 30 orangnya kemungkinan akan meninggal gitu ya. Jadi sangat berbahaya sekali. Nah, dan dia berhubungan juga dengan multiple trauma ya. Jadi kalau misalnya ada multiple trauma, ada fraktur di humerus, fraktur tibia, fraktur femur, pelvisnya pun harus kita periksa ya. Karena pelvis kan tulangnya nggak kelihatan ya. Ya, jadi harus diwaspadain adanya trauma juga atau fraktur pada pelvis ya. Izin, Nah, dokter, slide-nya belum jalan, dok. Halo? Iya, dokter, izin slide-nya belum berjalan, dokter. Belum berjalan? Iya, belum berjalan, masih di judul, dok. Oh gitu. Oke. Bentar, saya stop dulu. Udah jalan belum? Belum, dokter, masih Sekarang di sudah judul. terlihat? Belum, dok, Hah? masih di judul, dok. Masih di judul? Iya. Udah bergerak, dok, terakhir. Sudah kelihatan belum? Sudah, dok. Nah, udah kelihatan ya? Sudah, dok. Halo? Iya, dokter, sudah terlihat, dok. Ya. Ya, saya ulangi lagi. Fraktur pelvis adalah tingkat kematiannya cukup tinggi ya. Sekitar 5-30%. Nah, kenapa dia cukup tinggi? Kalian lihat ini struktur pelvis ya. Ini ada gambar struktur pelvisnya. Pelvis itu kan fungsinya untuk melindungi organ-organ dalam yang penting ya. Di situ ada pembuluh darah, ada saraf, ada usus ya. Semuanya dilindungi dalam cangkang yang namanya pelvis seperti ini. Dan kalian lihat di dalam pelvis itu ada pembuluh darah besar, ada arteri, ada vena ya, yang merupakan cabang langsung dari aorta ya.
iliaka communis, kemudian iliaka externa, iliaka interna, dan juga ada vena-vena besar juga. Nah, bisa kalian bayangkan apabila terjadi fraktur di situ, ya, pergeseran tulang di sini, maka pembuluh darah besar ini akan putus, akan robek, sehingga menyebabkan perdarahan yang cukup banyak di sini. Nah, oleh karena itulah dia mortality rate atau tingkat kematiannya cukup tinggi pada fraktur kasus-kasus protopelvis. Ya, protopelvis sendiri sebenarnya merupakan suatu rongga ataupun kerangka yang cukup kuat sebenarnya. Tulang-tulangnya kuat, kemudian juga ada ligamen juga yang kuat menahan pelvis agar dia menjadi suatu struktur yang stabil, ya. Ada ligamen posterior, anterior, sehingga dia cukup kokoh untuk menahan adanya benturan ataupun adanya trauma dari lingkungan luar. Tapi kalau misalnya sudah terjadi high energy trauma, ya, trauma dengan energi yang cukup besar, maka struktur ini pun lama-lama akan terjadi kerusakan, ya. Sehingga kalau misalnya terjadi patah atau pergeseran pada sendinya, maka dia akan mengakibatkan perdarahan yang cukup banyak di sini. Contohnya apa sih high energy trauma itu? Contohnya adalah ini kecelakaan lalu lintas, ya, tabrakan, kemudian juga langsung jatuh dari ketinggian, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal itulah yang menyebabkan trauma yang berupa energi yang cukup besar, sehingga menyebabkan struktur dari pelvis yang kokoh ini pun akhirnya bisa hancur atau bisa patah. Oke, slide-nya udah jalan, ya? Kembali macet, dokter. Mohon maaf, dok. Macet lagi? Iya, dok. Ini gerak nggak slide-nya? Nggak gerak? Belum, dokter. Belum gerak. Loh. Harus saya ganti wifi. Recording in progress. Halo, suara saya kedengeran? Ada, dokter, terdengar. Ya. Oke. Slide-nya sudah kelihatan? Terlihat, dok. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, trauma pada pelvis itu sesuai dengan arah datangnya gayanya, ya. Jadi arah datangnya atau arah diterimanya gaya yang dialami oleh pelvis itu sendiri. Nah, kalau kalian bayangkan pelvis itu merupakan suatu cincin, ya. Nah, apabila gayanya itu, ya, mekanisme injurinya gayanya itu berasal dari posterior dan anterior, maka akan mengakibatkan tipe yang seperti ini, ya, open book. Jadi kayak buku terbuka seperti itu. Nah, ini gayanya berasal dari posterior ataupun anterior dari pelvis, sehingga kayak buku terbuka, ya. Buku kan terbuka kayak gini, ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Simfisisnya akan melebar dan juga adanya kerusakan pada ligamen sisi anterior sebelah sini, ya. Nah, kalau misalnya gayanya itu berasal dari sampingnya, namanya lateral compression. Nah, dia akan mengalami kerusakan di daerah sini, biasanya yang daerah simfisis pubis, ya. Simfisisnya patah, kanan dan atas dan bawah, superior dan inferior akan patah. Nah, ini yang gayanya berasal dari lateral, ya, dari samping. Nah, apabila dia gayanya berasal dari bawah, ya, dari bawah, nah, maka akan strukturnya akan terjadi seperti ini, vertical shear, ya, di mana struktur dari pelvis, hemipelvis ini akan naik ke atas. Bisa kalian bayangkan di sini dia ada pembuluh darah besar, ya, yang tadi kita bahas di awal, ada arteri iliaka communis, iliaka interna, iliaka externa. Apabila terjadi disrupsi seperti ini, maka pembuluh darah besar itu pun akan robek, ya. Nah, ini contohnya pada orang-orang yang jatuh dari ketinggian, ya. Dari ketinggian kan dia biasanya nampak di satu sisi kakinya, sehingga akan tergeser hemipelvisnya ke atas. Nah, inilah jadi kalau ortopedi itu enak, ya. Jadi bisa kita bayangkan sesuai dengan mekanisme jatuhnya atau mekanisme cederanya seperti apa, ya. Bisa dari anterior posterior, ini kompresi dari
depan dan belakang, atau kompresi dari samping, atau kompresi atau dorongan dari bawah, ya, vertical shear, ya, seperti itu. Nah, ini contoh X-ray ya. Slide-nya jalan ya. Halo? Kembali macet dokter. Izin dok, boleh materinya di-share ke kami aja dok, biar kami yang share. Macet terus. Ya, kurang Macet tahu. lagi. Iya dokter, macet lagi masih di pelvic fracture. Macet terus. Coba. Bentar ya. Saya coba share screen aja coba. Ini gerak. Slide-nya gerak nggak? Bergerak, dokter. Bergerak dokter. Gerak ya? Ya. Coba deh sekali lagi. Ya, saya lanjutkan. Ini X-ray, contoh X-ray pada kasus-kasus trauma pelvis ya. Nah, ini tadi yang kita bahas tadi ya, ini open book ya, di mana terbuka intinya, simfisis pubisnya terbuka, jadi gayanya itu berasal dari anterior ya, anterior posterior. Dan ini contoh pada lateral compression ya, jadi patah nih kanan kirinya simfisis pubisnya ya. Kemudian yang ini yang vertical shear ya, adanya gaya dari bawah yang menuju ke atas ya, seperti itu. Nah, bagaimana manajemennya? Jadi yang penting adalah kalian harus mengenali ya, harus mengenali curiga adanya trauma pada pelvis ya. Trauma curiga itu artinya apa? Artinya kalian harus punya sense of emergency. Dimana kalau kalian tahu trauma pelvis itu berbahaya, berarti kalian harus mengenalinya sedini mungkin. Tanda-tandanya adalah biasanya dia ada, nah ada jejak seperti ini loh dek, ya. Jejak seperti ini di bagian pelvisnya, dan juga mungkin ada multiple trauma, ada patah di beberapa tempat. Nah, kalian harus periksa tuh pelvisnya. Apalagi kalau misalnya pasien itu sampai mengalami shock ya, tensi turun, nadi naik. Nah, harus kalian curigai adanya perdarahan internal atau perdarahan dalam. Salah satu sumber perdarahan yang paling banyak terjadi pada kasus trauma adalah pelvis ya. Oleh karena itu kalian harus periksa pelvisnya ya. Nah, bagaimana cara pemeriksaannya? Yaitu tadi lihat, kalian harus mulai dari anamnesis. Apabila ada riwayat dia trauma, high energy trauma ya, kecelakaan lalu lintas, ada multiple fracture, kalian lihat juga dari inspeksinya kalian ada jejak seperti ini ya. Nah, kalian harus segera curiga itu ada paratus pelvis. Nah, apabila kalian sudah curiga ya, jangan langsung di ronsen pasiennya ya, tapi kalian lakukan imobilisasi terlebih dahulu. Nah, tugas kalian adalah sebagai dokter nanti di tempat layanan primer adalah memastikan pasien itu dalam kondisi stabil sebelum dirujuk ya. Nah, jadi bagaimana cara setelah kalian menegakkan diagnosis fraktur pelvis ya, kalian harus melakukan stabilisasi. Nah, stabilisasi itu tujuannya apa? Ini deh, untuk mencegah terjadinya shock hipovolemik ya, yaitu hemorrhage control ya. Slide-nya jalan ya. Halo? Berjalan dokter. Jalan, dokter. Jalan ya. Oke, ya udah saya lanjutkan. Ya, jadi harus dicegah terjadinya shock hipovolemik, yaitu kita harus mengontrol perdarahannya ya. Nah, gimana cara mengontrol perdarahannya? Itu dicapai dengan melakukan reduksi mekanik dan stabilisasi dari pelvic ring ya, as soon as possible, secepat mungkin ya, dengan cara menggunakan external counter pressure. Ya, external counter pressure itu menggunakan alat-alat yang bisa mengecilkan volume pelvis ya. Nah, rekomendasinya yang dilakukan adalah ini ya, manuvernya bisa kita lakukan internal rotasi dari tungkai bawah. Jadi tungkai bawahnya kita lipat, muter ke dalam. Nah, itu dapat mengurangi volume pelvis ya. Dan juga itu dilakukan dengan cara pemasangan wrapping circumferential. Jadi ditutupin melingkar di sekitar panggulnya ya, yang berfungsi sebagai sling ya. Sling itu sebagai pengikat agar pelvisnya itu terimobilisasi ya. Nah, ini contohnya. Immobilization tekniknya yaitu menggunakan pelvic binder ya. Jadi
dengan paling gampang adalah menggunakan ini deh, menggunakan apa namanya ini, spray ya, spray ya. Jadi spraynya itu dilingkarkan di panggulnya, di pelvisnya, kemudian diikat ya, dikencangkan ya. Nah, batasnya itu adalah di antara greater trochanter ya, femur sama sias ya. Jangan di bawah ini, jangan di atas dari sias. Kalau di bawah ini dia tidak efektif, kalau di atas sias dia akan menekan ke abdomen sehingga terjadi peningkatan tekanan intraabdomen. Nah, itu jangan di atas itu, jangan di bawah itu. Nah, jadi kita pasang secara melingkar ya, spray ini ya. Spray ini bisa kalian lakukan di luar rumah sakit ataupun di rumah sakit IGD juga boleh dilakukan. Lalu kalian ikat kencang-kencang di bagian sini ya. Nah, pelvic sheet namanya ini, namanya pelvic binder by pelvic sheet. Nah, kalau yang lebih canggih lagi ada namanya ini trauma pelvic orthotic device atau TPOD ataupun military anti-shock trouser, tapi jarang digunakan. Nah, kalian lihat di bawah ini, ya ini seperti ini ya. Ini yang benar seperti ini ya. Jadi pelvic binder yang benar seperti ini. Jadi bisa juga kalau misalnya adik-adik yang yang perempuan tahu namanya gurita ibu hamil itu, nah bisa juga dipakai ya. Tapi jangan sampai melebihi batas-batas yang saya kasih tahu tadi ya. Nggak boleh di atas sias dan nggak boleh di bawah dari greater trochanter seperti itu. Nah, ini contoh pemasangan pelvic binder ya. Ini merupakan initial stabilization of choice. Jadi inisial stabilisasi yang dapat dilakukan di awal ya, paling awal nih harus dilakukan. Nah, ini yang paling dasar ya, menggunakan pelvic sling, menggunakan tadi spray ya di antara sias dan juga greater trochanter ya, diikatkan di situ ya. Nah, ini lihat gambar yang di bawah itu tungkainya juga bisa diimobilisasi, diikatin juga dengan posisi internal rotasi dari tungkai bawah. Jadi kanan sama kirinya itu internal rotasi ke dalam. Dan dengan manuver ini maka akan mengurangi ya perdarahan karena dia mengurangi volume pelvis, kemudian dia juga bertujuan untuk mengurangi nyeri dan juga pergerakannya dan dapat menyediakan stabilisasi pelvis hingga adanya terapi definitif ataupun operasi pada pasien ini. Ya. Nah, ini contohnya pemasangan pelvic binder ya. Bisa kalian baca sendiri. Nah, ini yang contoh yang TPOD tadi ya, yang military shock garment tadi, dan ini yang pelvic binder yang appropriate ya seperti ini ya. Cuman setahu saya di Indonesia belum ada yang kayak gini langsung. Jadi biasanya pakai itu aja spray gitu ya untuk sementara. Nah, itu yang fraktur pelvis ya. Jadi tujuan yang fraktur pelvis ini kalian harus yang pertama dapat mengenali sedini mungkin curiga kalau misalnya ada fraktur pelvis ya. Tanda-tandanya tadi dari analisis adanya riwayat high energi trauma, kemudian juga dari pemeriksaan fisik didapatkan ada yang jejas di sekitar pelvis ataupun ada multiple trauma, ada banyak patah di sekitar tungkai ya. Kemudian juga kalau misalnya kalian lakukan penekanan di bagian pelvis ya, itu pasien merasakan nyeri. Nah, itu harus kalian curiga. Nah, langsung aja pasang pelvic binder yang seperti ini ya. Langsung aja pasang ya. Nah, nanti kalau misalnya setelah kalian pasang ini baru kalian ronsen, baru kalian kirim ke bagian radiologi untuk dilakukan pemeriksaan X-ray untuk melihat menyingkirkan kemungkinan fraktur pelvis. Kalau memang fraktur pelvis itu memang ada, maka kalian sudah melakukan tindakan yang tepat ya, menyelamatkan jiwa pasien. Tapi kalau misalnya tidak kalian lakukan ini, maka berbahaya buat pasien. Pasiennya bisa jatuh pada kondisi shock hipovolemik seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Ada yang mau ditanya? Untuk fraktur pelvis? Halo? Suara saya masih kedengeran? Masih terdengar, dokter. Halo? Halo, dokter. Iya, suaranya terdengar, dokter. Masih kedengeran ya suara saya ya? Jelas nggak suara saya? Putus? Putus-putus, dokter. Dengar ya? Jelas ya? Agak putus-putus, dokter. Putus-putus? Putus-putus ya? Iya, dokter. Di sini jelas. Jelas atau putus-putus? Oh, ada yang jelas, ada yang putus-putus. Yang benar yang mana? Udah jelas, Saya coba keluar. Udah jelas? Nyari sinyal.
Oke, saya lanjutkan ya. Udah jelas suaranya ya? Jelas, dokter. Ya, oke. Kalau misalnya suaranya hilang, kasih tahu ya. Percuma saya ngomong kalau nggak kedengeran. Oke, slide berikutnya. Fraktur subfemur. Slide-nya kelihatan ya? Terlihat dokter slide-nya. Kelihatan. Iya dokter, slide-nya kelihatan. Oke. Nah, jadi kita bahas selanjutnya adalah fraktur pada femur ya. Nah, fraktur femur ini ya epidemiologi biasa terjadi pada dewasa muda ya, 15 sampai 24 tahun. Itu yang fisiologis ya, karena ada trauma dengan high energy injury. Cuman kalau misalnya terjadi pada orang tua itu biasanya karena patologis. Patologis bisa karena osteoporosis ataupun dari penyebaran dari tumor biasanya kalau fraktur femur ya. Nah, mekanisme injurinya kalau pada orang tua high energy trauma, kalau pada orang tua itu pathological fracture bisa karena osteoporosis dan juga tumor yang tadi. Bagaimana cara evaluasi klinisnya? Ya, jadi karena fraktur femur ini merupakan, kan femur itu tulangnya besar ya, jadi dia hanya bisa patah apabila energi yang diterimanya juga besar, sehingga kita harus mengevaluasi semuanya ya, khusus dengan trauma, yaitu ATLS harus tetap dipakai pada kasus ini. Nah, diagnosisnya bagaimana? Biasanya pasien akan mengeluhkan nyeri pada tungkai yang terlibat, pada ini ya, tungkai bawah ya, yang atas, kemudian ada deformitas, bengkak ya, terus juga pemendekan pada tulang yang kita curigai patah. Nah, tetap kalian harus lakukan pemeriksaan neurovaskular ya, kalian cek pulsasi ya, dorsalis pedis, tibialis posterior, dan juga bagaimana sensoris dan motorik pasien ya. Kemudian juga biasanya pemeriksaan ligamen pada lutut ya juga bisa diperiksa, tapi biasanya pasien masih kesakitan misalnya awal-awal kejadian ya, tapi tetap harus kita pada adanya cedera ligamen pada lutut ya. Nah, perlu kalian ketahui ya, fraktur femur juga dapat menyebabkan shock ya, shock hipovolemik, karena sekali femur itu patah maka kompartemen di femur itu akan menampung darah hingga kurang lebih 1-2 liter ya. Nah, itu jumlah yang sangat banyak sekali ya. Jadi kalian harus curiga apabila pasien itu jatuh ke kondisi shock hipovolemik ya, kalian harus curiga dia ada patah fraktur di regio femur. Jadi nah, ini dapatkan fraktur misalnya ya, fraktur di sepertiga tengah pada shaft diaphysis femur ya, simple oblik misalnya ya, seperti ini displace ya. Nah, kemudian setelah kalian adanya diagnosis fraktur femur, lalu kalian harus menentukan nih pasien mau diapain gitu ya. Nah, pada selalu pasien-pasien dengan trauma ya, dengan fraktur itu selalu ada pilihan operatif dan non operatif. Jadi semuanya itu jangan berpikiran oh kalau ortopedi itu semuanya harus operasi, enggak ya. Tapi tetap ada pilihan operatif dan non operatif sesuai dengan indikasinya ya. Nah, kalau khusus untuk fraktur femur ya, biasanya pilihan terapinya adalah operasi ya. Kenapa? Karena karena femur ini kan dia tulangnya cukup besar ya, menopang beban tubuh. Nah, dan juga dia toleransi terhadap deformitas itu sangat kecil sekali. Sehingga tindakan yang definitif yang paling baik adalah first of choice-nya adalah pemasangan pemasangan implan atau orif atau pasang plat gitu. Cuman kalau misalnya pasien dengan signifikan medical comorbidities ya, jadi kalau misalnya pasien itu tidak layak untuk dilakukan operasi, maka bisa dilakukan hal ini, yaitu traksi skeletal. Apa sih traksi skeletal? Nah, traksi skeletal itu seperti ini, Dek. Jadi tulangnya itu ditarik ya, dikasih beban sehingga
tulangnya dapat terimobilisasi dan tereduksi ya. Jadi ini kita pasang pin di distal femur ya. Jadi semacam besi nembus dari lateral ke medial nembus ke distal femurnya ini lalu dikasih beban ya. Nah, sampai beberapa minggu sampai dia terjadi union pada femur tersebut ya. Jadi kalau misalnya non operatifnya itu pemasangan traksi skeletal. Nah, kalau tindakan operasinya ya yaitu tadi merupakan standard of care. Jadi standarnya kalau misalnya fraktur femur ya operasi ya. Tapi kalau dengan komorbiditas ya mungkin bisa dipasang skeletal traksi saja. Tapi yang terbaik adalah tetap operasi. Modalitas yang digunakan bisa menggunakan plat dan screw. Ini plat ya, screw, atau menggunakan intramedullary nailing. Jadi dikasih nail ya, nail itu apa sih? Besi di dalam tulang ya, dalam tulang sehingga tulangnya akan terfiksasi dan terreduksi secara bagus ya, seperti itu. Nah, itu tadi untuk femur. Ada pertanyaan untuk femur? Suara saya jelas? Slide-nya sudah saya kirim ya ke teman kalian. Oh, baik, Dok. Halo? Iya, dokter. Jelas, Dok. Ya. Saya lanjutkan. Tadi udah femur, sekarang kita lanjut ke fraktur di tibia fibula ya. Nah, untuk fraktur tibia fibula ini ya, ini posisinya di sini ya, bagi yang nggak tahu tulang tibia itu sebelah sini ya, di tulang betis ya. Di betis itu ada tibia dan sampingnya fibula ya. Nah, kalau fraktur tibia fibula ini adalah fraktur yang paling sering terjadi pada tulang panjang ya. Jadi di antara tulang panjang itu femur, humerus, radius ulna, tibia yang paling sering ada tibia ya. Kenapa? Karena dia posisi yang paling bawah dan paling terekspos terhadap dunia luar ya. Karena tulangnya juga cuma dilapisi sama kulit ya. Kan tulang kering itu karena memang dia langsung nempel kulit, nggak ada ototnya di situ. Nah, sehingga sangat rentan sekali terjadi fraktur. Dan apabila dia terjadi pada diafisis atau pertengahan pada tibia, itu risiko untuk non-union. Non-union ini tidak nyambungnya tulang itu sangat besar ya. Khususnya pada tibia ya. Karena itu tadi pelapisnya itu sangat tipis sekali. Nah, bagaimana mekanisme injurinya? Itu bisa terjadi direct ataupun indirect. Direct itu hantaman langsung ya. Hantaman langsung contohnya high energy bending ya. Jadi terjadi gaya dari sisi sebelah kanan atau kiri medial atau lateral sehingga terjadinya fraktur transverse comminuted ya ataupun penetrating, misalnya luka tembak ya. Kalau low energy bending dengan energi yang tidak terlalu besar maka akan menyebabkan short oblique ya, konfigurasi frakturnya. Dan juga bisa juga indirect ya. Indirect itu misalnya kakinya kepuntir ya, ataupun kalau kepuntir biasanya twisting ya, jadi nanti jadinya oblique dehnya, spiral fracture ya, biasanya gara-gara kakinya kepuntir, ataupun fraktur yang disebabkan karena stres ya, karena dipakai terus misalnya pada orang-orang angkatan ya, militer itu karena terlalu berat latihannya bisa menyebabkan stress fracture karena melebihi kemampuan dari tulang untuk menampung dayanya ya. Nah, bagaimana evaluasi klinisnya? Ya, tetap harus semuanya itu harus dievaluasi neurovaskular status ya, karena ini kritikal ya. Yang diperiksa adalah arteri dorsalis pedis dan posterior tibial arteri ya, dilihat. Kemudian juga untuk pemeriksaan sarafnya juga diperiksa ya, common peroneal dan tibial nerve ya. Common peroneal itu biasanya fungsinya untuk ankle dorsiflexion ya. Jadi ankle-nya dorsifleksi, apabila dia tidak bisa maka kita curiga adanya lesi ataupun paralisis dari arteri ataupun nervus peroneal ya. Kemudian juga harus menilai soft tissue injury-nya. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, karena dia permukaannya itu sangat tipis sekali, tulang kering ya, namanya tulang kering. Jadi dia tidak tutupnya sama otot yang tebal, sehingga soft tissue injury-nya harus kita waspadain. Nah, khususnya ini deh, namanya compartment syndrome ya. Compartment syndrome ini merupakan suatu
bencana ya, disaster, apabila kalian tidak mengenalinya secara lebih dini ya. Nanti akan kita bahas di belakang. Karena kompartemen sindrom ini paling sering terjadi pada kruris ya, pada fraktur tibia fibula dan juga pada fraktur radis ulna atau antebrachii. Itu paling sering terjadi yang di sana. Dan khusus untuk fraktur tibia ini dia berhubungan erat dengan namanya ligamen injury ya pada lutut sama kayak femur tadi, sehingga harus dilakukan pemeriksaan. Nah, apa yang kita lakukan setelah dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik ya, lalu kalian minta pemeriksaan X-ray-nya adalah ini. Permintaannya ada regiokruris ya, regiokruris yang view-nya AP, anterior posterior dan lateral. Ya, nanti kalian akan dapatkan ronsen seperti ini yang AP, ini yang lateral. Bisa kalian lihat ini contohnya ada fraktur di sepertiga tengah dari os tibia dan fibula ya, dengan konfigurasi yang short oblique ya, seperti itu. Nah, bagaimana tata laksananya? Tetap pilihannya bisa dua ya, non operatif dan juga operatif sesuai indikasi. Nah, non operatif apa? Bisa menggunakan pemasangan gips ya, long leg cast. Nah, long leg cast itu seperti ini ya. Leg itu kaki, long itu panjang, cast itu gips ya, casting. Nah, dilakukan pemasangan gips ya dari femur sampai ke ujung jari ya, sehingga kita dapat mengimobilisasi segmen fraktur di bagian sini, bagian tibia fibula ya. Nah, hal ini bisa dilakukan pada kondisi yang seperti ini ya. Frakturnya itu tidak bergeser jauh ya, undisplaced, kemudian juga close ya, bukan open fraktur ya, dan juga tidak ada kominusi ya, tidak ada pecahan. Jadi yang simple seperti ini kan dia simple ya, masih bisa apa namanya kita reduksi dari luar, deformitasnya juga tidak terlalu banyak, masih bisa dilakukan pemasangan gips ini. Tapi apabila sudah didapatkan open fraktur ya, tulangnya terbuka, kemudian juga apa namanya multiple kominusi ya, adanya apa tulangnya pecah, kemudian juga displace-nya parah ya, maka tindakannya adalah pemasangan operasi ya, pemasangan implan baik eksternal maupun internal. Nah, external implant atau external fixation itu seperti ini deh ya, ini gambarnya ini. Jadi pilihannya bisa internal atau eksternal. Ini eksternal fiksasi, ini internal fiksasi pakai plat dan skru. Nah, apa sih indikasi dilakukan pemasangan ini, Dok? Nah, apabila dia integritas ataupun keutuhan kulitnya itu terganggu ya, misalnya pada open fraktur ya, robek, kulitnya robek kemudian juga pecah ya, kita nggak bisa langsung pasang kayak gini ya. Kalau pasang langsung plat, dia risiko infeksinya besar dan risiko nggak nyambungnya juga besar, sehingga biasanya kita akan melakukan pemasangan ini eksternal fiksasi seperti ini ya. Jadi kalau eksternal fiksasi itu cara menjelaskan ke pasien, nanti akan bakal ada besi-besi nancep dari luar, kelihatan dari luar langsung ke tulangnya seperti itu ya. Nah, oke. Untuk tibia ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada, dokter. Halo? Halo, dokter. Apakah suara saya terdengar, dok? Ya, ada yang mau tanya? Kok kamu terus yang nyaut, yang lain mana? Ada 100 lebih orang ini. Semuanya memperhatikan atau enggak ini? Jangan-jangan cuman ngidupin suaranya aja. Nggak didengerin. Yang lain ada yang mau tanya? Nggak ada, dokter. Belum mungkin dokter. Oke, saya lanjutkan. Ya, yang berikutnya ya, dari fraktur pelvis udah, femur udah, tibia udah, lalu kita lanjut ke dislokasi dari hipnya. Dislokasi itu adalah ini ya, lepasnya sendi pada tempatnya. Kemarin sudah kita bahas tentang dislokasi dari glenohumeral, kemudian juga kita udah bahas dislokasi elbow. Nah, sekarang kita bahas dislokasi pada ekstremitas bawah, yaitu hip dislocation atau dislokasi pada panggul. Nah, dislokasi pada panggul ini biasanya disebabkan mekanisme injurinya itu high energi trauma ya, trauma yang dalam energi yang besar, biasanya karena kecelakaan lalu lintas. Paling sering itu seperti ini deh, dashboard injury ya, adu banteng, sehingga terjadi hantaman langsung pada posisi hipnya fleksi, kneenya fleksi, jadi gayanya itu berasal dari sini, disalurkan ke sini, sehingga yang di sini, yang panggulnya itu akan lepas, seperti itu ya. Nah, ada dua jenis ya, ada posterior dislocation, ada anterior dislocation. Yang pertama posterior dislocation, ini artinya adalah, lihat ya,
head of femur ya, kepala femurnya ini bergeser ke sisi posterior ya. Ini namanya posterior dislocation. Nah, ini biasanya disebabkan gara-gara axial load langsung ke femur ketika ketika panggulnya dalam kondisi fleksi. Nah, contohnya seperti ini. Kondisi fleksi itu artinya panggul pada posisi kita duduk seperti ini, jadi ada gaya menghantam langsung ke femur ya. Nah, sehingga head of femur akan tergeser ke arah sisi posterior. Nah, dan secara klinis nanti kalian akan lihat ini khas sekali pada pasiennya, itu akan datang kayak gitu dengan posisi seperti ini ya. Ini tungkai yang dislokasi ini yang sebelah kanan yang ada gambar panah ini, dia posisinya seperti ini. Hipnya akan posisi fleksi, kemudian juga akan posisinya juga internal rotasi ke dalam, dan juga akan aduksi mendekati garis tengah tubuh ya. Nah, posisinya itu kayak gini, klasik sekali. Kalau kalian menemukan pasien dengan kondisi seperti ini ya harus curiga, apalagi dia ada keluhan nyeri di panggul misalnya ya. Jadi harus curiga adanya dislokasi pada panggul ke sisi posterior. Nah, lawannya adalah ini ya. Lawannya adalah dislokasi hip ke arah anterior. Nah, ini terjadi karena adanya extreme abduction and external rotation of the hip. Jadi adanya abduksi yang berlebih sehingga menyebabkan avulsi dari ini ya anterior horn ya. Jadi anterior hip capsule. Jadi kapsulnya akan robek ya. Nah, jadi femoral head, jadi femoral head-nya itu kepala dari femur akan terdorong ke sisi anterior. Tadi kan ke posterior, ini sisi ke anterior. Nah, posisinya pasien ini seperti ini, lawan dari yang tadi ya, lawan dari ini. Jadi posisinya pasien adalah dia eksternal rotasi, yang tadi kan internal rotasi ya. Dia eksternal rotasi, kemudian abduksi, tadi kan adduksi ya ke dalam, ya, kalau ini abduksi dan juga fleksi ya. Nah, kalau kalian melihat pasien dengan posisi seperti ini, ada keluhan nyeri pada panggul, kalian patut curiga adanya dislokasi pada panggul ke sisi anterior. Oke, saya lanjutkan. Pemeriksaan fisiknya seperti apa? Ya, yang pasti adalah pasien akan merasakan nyeri ya pada panggulnya, kemudian juga nyeri apabila panggulnya digerakkan, dan kemungkinan adanya gangguan pada neurologis ya. Nah, yang kalian minta adalah X-ray ya, X-ray pelvis anterior posterior aja cukup sebenarnya ya. Jadi kalian bisa melihat nanti kalau misalnya gambarannya seperti ini, berarti dia adalah dislokasi anterior. Kalau gambarannya seperti ini, berarti dia dislokasinya ke arah posterior. Dan tetap kalian harus lakukan ATLS protokol karena ini kasus trauma ya. Dan kalian lihat ya femoral head itu tidak pada tempatnya. Lalu bagaimana tata laksananya dok? Ya, jadi dislokasi hip ini seperti dislokasi yang lain merupakan kegawat daruratan di bidang ortopedi, jadi harus dilakukan penanganan segera untuk mencegah adanya risiko kematian pada femoral head atau kematian pada sendinya ya AVN. AVN itu adalah avascular necrosis, sehingga harus dilakukan tindakan sesegera mungkin untuk dilakukan reduksi yang emergent ya. Nah, reduksi ini dapat mengembalikan kembali aliran darah, kemudian juga dapat mencegah AVN ya, dan juga dia kualitas pasien juga akan membaik. Nah, bagaimana sih kita lakukannya? Nah, ini merupakan beberapa manuver contoh ya untuk pada kasus-kasus dengan dislokasi pada panggul ya. Ada Alice manuver, ada Stimson. Kalau Alice manuver itu ini yang biasa paling sering dipakai ya, dengan dua penolong, satu penolong itu menahan panggul pasien dari atas, satunya lagi itu menarik panggul ya, menarik panggul pasien dari ini ya, dari belakang lutut ditarik ke atas. Yang satu penolong itu menahan panggul biar nggak terdorong ya, didorong ke bawah sehingga terjadi penarikan dari femoral head ya. Lalu dilakukan ini di internal rotasi, eksternal rotasi sambil diekstensikan panggulnya. Nah, nanti apabila dia terdapat bunyi klang ya, bunyi kluk gitu, nah berarti dia sudah baik. Tanda-tandanya adalah pasien biasanya akan merasakan lebih nyaman ya, nyerinya akan jauh lebih berkurang, dan juga pergerakan sendinya juga akan jauh lebih banyak. Nah, contoh manuver yang lain adalah Stimson. Kalau Stimson ini pasien dalam kondisi prone ya, jadi posisi tengkurap di pinggir tempat tidur ya, dengan cara dia dengan bantuan gravitasi. Jadi biarkan pasiennya menggantung, lalu dikasih gaya dari sisi sini belakang pasien ya, ditarik ke bawah, dan juga perlahan-lahan diekstensikan seperti itu. Tapi yang paling gampang adalah Alice maneuvering ini.
Nah, reduce hip apabila dia sudah berhasil direposisi. Nah, ini moves more freely, jadi bergeraknya lebih bebas, kemudian juga pasien juga lebih nyaman, ya, nyerinya akan jauh berkurang. Nah, dan pasien yang jelas akan lebih tenang, ya, seperti itu. Nah, yang manuver-manuver seperti ini itu bisa kalian lakukan sendiri, ya, di IGD, ya. Jadi tidak mengapa kalau kalian tahu tekniknya, ya, itu bisa kalian lakukan, bisa dicoba, ya. Nah, kalau apabila pasien itu tidak kooperatif, itu bisa dilakukan penambahan sedasi, ya, ataupun dikasih obat anestesi biar pasiennya tidak merasa kesakitan dan otot-ototnya juga lebih lemas. Jadi untuk reposisinya lebih gampang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, saya masuk ke materi terakhir tentang kompartemen sindrom. Halo? Ya, dokter. Belum dokter, belum ada yang ditanya dokter. Ya. Oke, saya lanjut materi yang terakhir, ya, tentang kompartemen sindrom, acute compartment syndrome. Nah, ini contoh gambar, ini gambar kruris, ya, ini genu, ini kruris, ya. Kalian lihat di sini krurisnya itu kencang, ya. Ini kasus-kasus post trauma, ya. Jadi habis benturan, bengkak sekali, kencang, terus ada bulanya seperti ini, terus digerakin sedikit sakit, gerakin aja sedikit itu pasiennya meraung-raung kesakitan. Dan ini harus curiga adanya kompartemen sindrom. Nah, ini merupakan salah satu dari 3 kegawatan daruratan ortopedi, ya, selain dislokasi open fraktur. Kompartemen sindrom merupakan suatu kegawat daruratan. Nah, definisinya apa sih kompartemen sindrom? Ini definisinya adalah elevated tissue pressure within a closed facial space. Jadi peningkatan tekanan jaringan di dalam kompartemen osteofasial, ya. Jadi osteofasial itu kalian lihat di sini, contohnya di kruris, ya. Kalau ini penumpang dipotong melintang seperti ini, ya, koronal, kalian lihat ini ada, kalau misalnya ibaratkan kamar-kamar, ya, ini ada kamar-kamar. Kalau di kruris itu ada 4 kamar, ya. Ini kamar itu kompartemen istilahnya. Ini ada kompartemen posterior superficial, ada kompartemen posterior deep, ada kompartemen lateral, ada kompartemen anterior, ya. Nah, ini apabila terjadi fraktur di sekitar sini, maka darah yang terakumulasi di dalam sini akan menumpuk, ya, menumpuk seperti ini, ya. Sedangkan kalian tahu sendiri yang namanya kamar itu, ya, kamar dari osteofasial ini dia tidak dapat mengelastikan diri karena dia sifatnya rigid, ya, tidak terlalu fleksibel, sehingga apabila terjadi peningkatan tekanan, peningkatan volume, ya, karena ada perdarahan internal di sini, maka otomatis akan meningkatkan tekanan intrakompartemen, ya. Kalau terjadi peningkatan tekanan kompartemen, maka aliran darah, ya. Nah, sekali lagi kita bahas kalau kompartemen sindrom itu adalah aliran darah, ya, vaskularisasi ke distal dan juga ke jaringan di sekitar sini pasti akan terganggu, ya. Apabila terganggu akan menyebabkan iskemia. Kalau terjadi iskemia prolong maka akan menyebabkan cell death atau nekrosis. Nah, kalau sudah cell death, ya, ujung-ujungnya amputasi. Oleh karena itu, ini merupakan suatu kegawat daruratan, ya. Nah, kalian lihat di sini, otot, saraf, tulang, ya, itu ada waktunya, ya. Kalau misalnya dia mengalami iskemia otot misalnya 3-4 jam itu, kalau terjadi iskemia dia masih bisa reversible. Tapi kalau sudah 6 jam, dianya masih variabel, ada yang bisa reversible, ada yang tidak. Tapi kalau sudah lebih dari 8 jam, maka dia akan irreversible, ya, dia tidak dapat balik lagi. Jadi dia mati aja di situ kalau udah lebih 8 jam. Kalau saraf dia batas waktunya adalah 4 jam, ya. Lebih dari 4 jam dia akan tidak dapat balik lagi. Kalau tulang biasanya osteomyelitis. Nah, oleh karena itu golden period dari kompartemen sindrom ini adalah kalau bisa jangan lebih dari 6 jam, ya. Kalau sudah lebih dari 6 jam itu otot, saraf itu akan mulai terjadi iskemia dan risiko untuk nekrosis juga tinggi. Nah, epidemiologi seperti apa? Insidensinya adalah 69% itu berkaitan dengan fraktur, ya. Jadi kalau misalnya terjadi fraktur, terutama pada kruris dan juga antebrachii itu sangat sangat harus segera dicurigai adanya kompartemen apabila ada tanda-tanda, nanti kita bahas. Nah, komplikasinya apa? Nih, ya.
bisa terjadi kontraktur ya. Kontraktur itu artinya kayak gini nih, tangannya nggak bisa banyak gerak ya, kaku tangannya. Akan terjadi infeksi claw hand karena adanya paresis pada nervus ya, sensory loss dan chronic pain. Nah, apabila dia sudah mati ya, sarafnya mati, terus juga ototnya mati, kulitnya mati, maka ya mau nggak mau berarti harus diamputasi. Artinya itu dead limb ya, itu kayaknya udah mati ya, harus amputasi, nggak bisa diselamatin lagi. Nah, bagaimana sih cara mendiagnosisnya? Yang pertama adalah dia ini apa namanya anamnesis ya, history. Bagaimana ceritanya dia jatuh dari mana, ketabrak apa ya, dan juga biasanya dia akan mengalami nyeri ya, nyeri. Jadi, nah physical exam-nya yang ditemukan biasanya ada 5P ya. Ingetin ini ya. Ingetin benar-benar 5P adalah pain ya, kemudian juga palpably tense compartment ya. Jadi kompartemennya kencang, kemudian paresthesia ya. Jadi apa namanya penurunan sensasi, paralysis, kelumpuhan dan pulselessness, tidak ada denyut nadi ya, distalnya tidak teraba ya, atau peller. Peller ini pucat ya. Nah, yang paling krusial adalah yang harus kalian ketahui dari kelima P ini ya, jangan sampai kalian baru menemukan, baru curiga apabila sudah terjadi ini nih, sudah terjadi 3 bawah ini, sudah paresthesia, sudah paralisis, sudah pulselessness ya, ini sudah terlambat, artinya dia sudah terjadi iskemia, nekrosis di situ. Tapi kalian harus bisa mendeteksi secara lebih dini, secara lebih awal lagi, sehingga kemungkinan untuk reversible dia lebih besar seperti itu. Nah, bagaimana dok biar kita bisa mendiagnosis lebih dini? Nah, yang kuncinya adalah ini deh, yang gejala yang pertama yaitu pain ya, pain with passive stretch and pain out of proportion. Nah, ini yang penting ya. Jadi apabila pasien itu merasakan nyeri ya, nyerinya itu out of proportion. Jadi nyerinya itu lebih apa ya, lebih besar dibanding lukanya sendiri ya, atau dibanding besar dibanding patah itu sendiri. Misalnya patahnya itu simple ya, misalnya dipecat dikit itu nggak terlalu sakit sebenarnya. Tapi pada pasien ini disenggol aja sakit gitu. Sakitnya dia sampai meraung-raung, menjerit-jerit. Nah, itu artinya pain out of proportion. Nyeri yang di luar proporsinya. Ya. Nah, itu harus curiga, langsung curiga tak, oh ini ada kemungkinan tanda-tanda kompartemen sindrom. Atau pain with passive stretch, ya. Artinya apa? Misalnya dia ada curiga kompartemen sindrom di cruris. Kalian gerakkan jari-jari kakinya ya, bisa fleksi, ekstensi, dan pasien merasakan nyeri yang hebat. Nah, itu harus sudah mulai curiga. Oh, ini kayaknya ada tanda-tanda kompartemen sindrom itu ya. Nah, jadi 2 itu ya, nyeri pain out of proportion and pain with passive stretch ya. Nah, itu kuncinya. Jangan sampai apa namanya, kalau sudah kalian temu gejala itu harus segera curiga, oh ini ada tanda-tanda kompartemen sindrom seperti itu. Lalu laboratorium yang bisa kita periksa CPK ya, creatine phosphokinase dan serum myoglobulin atau myoglobinuria. Supaya ini butuh waktu untuk pemeriksaan. Yang penting adalah yang ini yang physical exam-nya. Kalau ini bisa terjadi peningkatan gara-gara itu tadi, otot-otot kalau sudah dia mulai iskemik, udah mulai lisis ya, akan terjadi peningkatan ini myoglobin, myoglobinuria ya, CPK-nya meningkat. Ini karena terjadi kerusakan pada otot. Ya, kalau sudah kerusakan ya udah telat ya. Jadi otomatis kalian harus bisa mendiagnosis lebih dini ya dengan tadi ya, gejala-gejala yang awal ya. Nah, ini contohnya atau gambar ini pada tungkai sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kalian lihat bedanya ya. Sebelah kanan itu mengkilat, tense, kencang ya. Kalian pencet sedikit dia kesakitan, kalian gerakin kakinya pasien juga kesakitan banget sampai meraung-raung. Nah, harus curiga, oh ini mungkin sudah terjadi adanya kompartemen sindrom. Nah, ada juga yang seperti ini nih, sudah tampak ini namanya bula ya. Ini bula-bula apa namanya berisi cairan ya. Nah, ini artinya tekanan intrakompartemen yang tinggi banget sih, sehingga terjadi bula. Nah, ini kalau sudah terjadi seperti ini 99% ini pasti terjadi kompartemen sindrom ya. Seperti itu. Nah, itu kan dari gejala ya. Tapi kalau kalian juga kalau misalnya sudah punya alat, itu bisa dilakukan pengukuran tekanan intrakompartemen ya. Ini bisa dilakukan apabila kalian curiga adanya kompartemen sindrom ataupun unreliable exam ya. Jadi tidak sesuai antara pemeriksaan fisik dan juga dari anamnesis misalnya. Dan kontraindikasinya apabila memang sudah jelas-jelas nyata-nyata itu kompartemen sindrom, yang nggak usah dilakukan pengukuran. Ya, pengukurannya dengan apa? Biasanya kita menggunakan ini nih, infusion pakai manometer, salin dan juga three-way stepcock kayak gini ya. Jadi dirakit ya pakai
manometer, manometer, kemudian pakai squid, lalu di ujungnya dikasih jarum, lalu diukur tekanan intrakompartemennya. Yang sudah jadi itu seperti ini, namanya striker device ya. Nah, alatnya seperti ini adanya cuma di luar negeri, di Indonesia belum ada kayaknya, saya belum pernah ketemu ya. Tapi ini dilakukan jarang sekali sebenarnya sampai kita harus mengukur tekanan intrakompartemen, karena kompartemen sindrom itu bisa dikenali hanya dengan gejala klinis ya, seperti itu. Nah, bagaimana tata laksananya? Ya, kalian harus tahu bahwasanya kompartemen sindrom ini merupakan satu kegawat daruratan. Jadi harus dilakukan emergent surgical management ya. Itu apa yang dilakukan? Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah remove cast of dressing. Jadi semua yang menutupi tungkai yang kita curigai kompartemen sindrom itu harus dilepas sesegera mungkin ya. Bisa juga kompartemen sindrom itu diakibatkan karena pemasangan bidai yang sangat-sangat ketat sekali. Oleh karena itu harus segera dilepas pemakaian bidainya itu. Pemakaian bidai nggak boleh terlalu kencang ya, dan harus dievaluasi setiap beberapa waktu ya, sehingga risiko kompartemen sindrom akan menurun. Oleh karena itu yang bisa dilakukan yang paling awal adalah melepas semua bahan-bahan atau barang-barang yang mengikat di tungkai tersebut ya. Kalau misalnya terdapat bidai ya, bidainya harus dilepas terlebih dahulu, dikendorin ya. Apabila terdapat baju atau apa ya, pokoknya harus dilonggarin dulu ya. Place at the level of the heart ya. Jadi letakkan satu level sama jantung, jangan dielevasi ya untuk mengoptimasi perfusi ya. Jadi jangan malah diangkat tungkainya karena perfusinya akan turun. Jadi diletakkan misalnya di lagi posisi tiduran ya sejajar sama jantungnya seperti itu. Nah, ini yang pertama-tama dilakukan, ini yang bisa kalian lakukan seperti itu. Nah, lalu kalian harus direncanakan fasiotomi. Nah, ini adalah tindakan yang definitif pada kasus-kasus kompartemen sindrom ya, dilakukan fasiotomi. Yang nama fasiotomi ya. Jadi memotong fasianya dilepaskan ya. Seperti yang kita bahas tadi ya, kompartemen sindrom itu adalah peningkatan tekanan interkompartemen pada osteofasial ya, kompartemen osteofasial. Jadi kita harus membuka ruang itu ya. Contohnya pada ruang tertutup ya, berarti pintunya harus kita buka sehingga tekanannya akan menurun, volumenya menambah, tekanannya menurun seperti itu. Dan ini harus dilakukan sesegera mungkin begitu kita mengenali oh ini ada tanda-tanda kompartemen ya. Nah, jadi apabila terjadi ini ya, nah clinical findings suspek kompartemen sindrom, clinical findingnya jelas banget, langsung fasiotomi ya. Kemudian curiga kompartemen sindrom, pasien tidak sadar ya, bisa dilakukan pengukuran tekanan intrakompartemen yang tadi kita jelasin ya. Apabila dia lebih dari 30 mm ya, dilakukan fasiotomi juga ya, seperti itu. Nah, kapan dilakukan fasiotomi ya? Waktunya adalah kalau bisa kurang dari 12 jam ya. Kurang dari 12 jam. Ini yang paling telat seperti ini ya. Apabila sudah lebih dari 12 jam, ini catastrophic clinical result. Jadi hasilnya itu akan menjadi bencana apabila dilakukan tindakan lebih dari 12 jam. Saya jelaskan tadi cuma 6 jam ya. 6 jam itu sebenarnya waktu yang paling ideal dilakukan fasiotomi. Kalau bisa kurang dari itu, tapi kalau kurang dari itu biasanya tanda-tanda klinisnya tidak begitu jelas, sehingga yang paling jelas itu di antara 6 sampai 12 jam. Paling lambat itu 12 jam harus sudah dilakukan fasiotomi. Dan ya, nah ini contohnya tindakannya ya. Ini pada forearm, pada antebrachii. Dan tindakan fasiotomi ini tidak harus bius umum ya, bisa juga dilakukan bius lokal ya, diinjeksiin lidokain ya, anestesi lokal aja juga bisa. Lalu diinsisi memanjang ya sesuai dengan anatominya, lalu dibuka semua kompartemennya ya. Jadi penampakannya kayak gini nih, jadi dibiarkan terbuka seperti ini, tidak dijahit ya, untuk mengurangi tekanan intrakompartemen. Nah, ini post op-nya kayak gini, jadi terbuka sampai dari ujung ke ujung ya, sehingga kita bisa menurunkan tekanan intrakompartemen di ininya, di otot-otot intrakompartemennya ya. Ini di tangannya juga seperti yang kita buka juga kompartemen tangannya. Nah, post operasi nggak dijahit lagi, langsung ditutup sama kasa steril ya, seperti itu. Nah, ini pada saat di follow up ya, kompartemennya juga sudah mulai berkurang ya, otot-ototnya masih viabel, masih hidup ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini selesai. Ada yang mau ditanya?
pas jam 2. Jadi materinya cukup banyak ya, mulai dari fraktur pelvis, fraktur femur, tibia, dislokasi panggul, kemudian juga kompartemen sindrom. Itu yang paling sering kalian nanti temuin di lapangan. Jadi harap dibaca-baca. Dan juga saya sarankan kalian untuk materi bahan bacaannya, kalian baca-baca lagi buku Salter atau buku Apley ya. Salter dan Apley. Yang blog blog muskulo itu sudah pernah saya kasih kalau nggak salah. Silakan tanya ke adik-adik kalian di blog muskulo kalau memang belum punya e-booknya, silakan kalian baca di situ. Blog trauma ini sebenarnya banyak banget materinya, tapi kalian cuma diberikan 1 bulan, jadi mau nggak mau kalian harus banyak baca sendiri. Oke? Ada yang mau ditanya? Dokter, mohon izin bertanya. Kalau misalkan kita dapat pasien kok sudah mengalami gejala kompartemen sindrom, tapi jauh dari fasilitas untuk melakukan tindakan pembedahan langsung, sebagai dokter umum, hal yang harus kita lakukan. Ya, jadi kalau misalnya curiga kompartemen sindrom tapi jauh dari fasilitas ya. Jadi yang pertama ya kalian kalau misalnya kalian kan sudah tahu, berarti kalian sudah harus mendeteksi lebih awal ya, tahu gejala klinisnya seperti apa. Nah, kalau sudah ditegakkan diagnosis, yaitu tadi yang pertama kalian harus buka semua. Kalau terpasang bidai-bidainya dibuka dulu, kalau masih terpasang baju yang mengikat, bajunya dibuka dulu sampai benar-benar tidak ada yang menutupi tungkai yang cedera ya. Nah, kalau misalnya memang masih terjadi juga, ya mau nggak mau kalian harus lakukan sendiri fasciotomi. Ya, harus bisa karena itu tindakan emergensi. Tapi ya tetap kalian harus tahu prosedurnya seperti apa, kemudian juga yang diinsisi itu apa, komplikasinya apa, diagnosisnya apa, kemudian juga tata laksana berikutnya apa. Tapi kalau memang misalnya ragu-ragu apakah kompartemen sindrom atau bukan, ya baiknya dievaluasi ya dan segera dirujuk seperti itu. Ya, tapi kalau memang benar-benar dusun terpencil segala macam dan kalian merasa sanggup ya karena kalian sudah belajar, sudah ikut pelatihan misalnya, bisa di ATLS sih diajarin ya, di ATLS itu diajarin fasciotomi. Jadi bisa kalian lakukan. Tapi kalau misalnya belum pernah, belum tahu ilmunya, ya udah nggak usah. Ya risiko pasien memang di daerah terpencil, ya mau gimana lagi? Ya paling nanti rujuknya sudah buat amputasi ya. Cuman ya itulah maksud saya adalah kalian harus meningkatkan kompetensi. Ya kita nggak tahu kalau misalnya kita ketemu pasien kompartemen sindrom sendirian, tempat terpencil misalnya ya. Ya kalau kalian punya ilmu, punya kompetensi, ya bisa kalian lakukan menyelamatkan tungkai pasien. Tapi kalau misalnya kalian ragu-ragu, belum pernah melakukan, belum ada ilmunya ya, daripada kalian melakukan sesuatu yang harmful buat pasien, misal kalian fasciotomi kena arteri besar ya, repot juga malah pendarahan kan, jadinya danger buat pasien. Yang mending nggak usah dilakukan, tapi harus informasi ke pasien, ini mestinya dilakukan fasciotomi, tapi di sini kita tidak tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan tersebut karena sarana prasarana ya risikonya seperti ini. Jadi memang harus segera dirujuk seperti itu. Ya, tapi kalau kalian dokter umum sebenarnya itu di ATLS setahu saya sih diajarin ya. Nanti kalau kalian ikut Advanced Trauma Life Support itu diajarin fasciotomi. Oke? Baik dokter, terima kasih. Ya, ada lagi mau dilakukan? Tanya? Baik, kalau nggak ada, nanti untuk kuliah PRC satu lagi ya tentang trauma pada tulang belakang ya, vertebra, trauma spinal. Nanti kita cari lagi waktu. Yang untuk pelvis kan sudah saya bahas sekarang. Jadi nanti sisa satu lagi untuk trauma pada tulang belakang. Nanti kita cari waktu lagi. Kalau nggak ada yang tanya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan belajar, baca-baca lagi buat kalian biar tambah banyak pengetahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama.